Halo semuanya, ya selamat datang di Tele Arkana dengan saya Adi. Ini daily guidance untuk kita semua ya, apapun zodiaknya, bagi siapapun ini ya, yang teman-teman yang lama maupun yang baru ya, yang menemukan video ini siapapun ya, ini daily guidance untuk kita semua. Ya kembali lagi karena ini masih period of analysis gitu ya, dimana ini eh, masih di kondisi di mana Mars dan Pluto square ya di sini ya, menganalisa zona nyaman, menganalisa diri gitu ya. Itu kita mari sejenak mengevaluasi hidup kita masing-masing gitu ya. Khususnya bagi para kolektif di sini, siapapun itu zodiaknya, kalian semua di sini ya yang menemukan video ini, mari coba kita dalami menggunakan jalur tarot ya. Kita akan mengevaluasi di sini lebih pada apa yang sisi conscious kita, sisi apa yang kita sadari gitu ya, sisi alam bawah sadar, sisi masa lalu dan sisi masa yang akan datang gitu ya, pelajaran-pelajaran apa aja atau apa saja yang perlu kita evaluasi di sini. Kita tanyakan pada semesta. Oke, mohon bantuan semesta untuk membantu kami dalam mengevaluasi diri di sini terkait uh, kondisi secara global bagi teman-teman kolektif di sini ya, di kehidupan mereka secara umum saja. Semesta mohon bantuan. Oke, dari segi pikiran kita mendapatkan energi eight of wands, lalu kemudian di alam bawah sadar ada the tower, di masa lalu ada four of wands, di masa yang akan datang ada ace of pentacles. Ya, bottom of the deck, two of swords. Ya, dengan bottom of the deck, two of swords di sini ini adalah underlying energi kita ya. Intinya kita di sini semesta seperti berkata bahwa kita diminta untuk memilih ya, memilih di sini mana yang lebih penting untuk kehidupan kita ya. Intinya di sini filosofi-filosofi mana yang perlu kita kalibrasi gitu ya. Kita diminta untuk memilah-milah di sini menggunakan hati ya. Kita kontemplasi masuk ke dalam gitu ya. Intinya di sini dengan adanya orang ini ditutup matanya ya, kita diminta untuk tidak melihat secara literally ya. Intinya di sini lebih pada kita diminta untuk mendengarkan intuisi kita, kata hati kita gitu ya. Apa yang perlu kita evaluasi di sini kaitannya dengan dunia lama dan dunia yang baru gitu ya. Itu. Lalu kemudian dari segi conscious, kesadaran, pikiran atau apa yang ada di otak kita ya. Kembali lagi ya kita mendekati Merkuri masuk ke Gemini ya, banyak informasi-informasi yang masuk gitu ya, banyak hal-hal yang uh, masuk di sini ya, informasi-informasi apapun itu ya. Ada banyak energi yang menekan kita baik secara eksternal maupun internal ya, yang membuat kita akhirnya berpikir keras gitu ya, dan energi ini tampaknya semuanya mengarah pada satu hal yang sama, yaitu perubahan paradigma gitu ya, menuju sebuah fokus yang baru gitu ya, dengan adanya Eight of Wands di sini ya. Lalu kemudian di alam bawah sadar ya, the tower ya, kembali lagi Pluto energi ya. Pluto sedang beretrograde di Aquarius, di mana ini kita secara alam bawah sadar ini sedang dikoyak ya, banyak hal-hal yang muncul ke permukaan gitu ya, apalagi dengan Mars Pluto square tadi ya, lalu kemudian di akhir minggu nanti ada full moon di Sagittarius ya, yang akhirnya memunculkan yang intinya adalah
banyak hal-hal yang muncul dari dalam permukaan gitu ya, khususnya dari dalam alam bawah sadar kita ya, ketika kita di sini melihat secara global kehidupan kita di masa lalu, oh ternyata saya seperti ini, oh ternyata kuncinya seperti ini, oh ternyata ini yang membuat saya sakit, yang membuat saya bahagia gitu ya. Dan ternyata itu merubah fondasi kita ya. Ternyata belief-belief lama itu kebanyakan ya karena memang ditanamkan pada kita dari orang lain gitu ya, bukan atas belief yang didasarkan atas pengalaman kita sendiri. Nah, di sini kita seperti mengubah fondasi itu, di mana di fondasi itu didasarkan pada belief yang diberikan orang lain, berganti dengan belief yang didasarkan atas pengalaman kita sendiri setelah kita mencobanya sendiri, gitu ya. Jadi tanpa menghiraukan opini dari orang lain, gitu ya. Itu dengan adanya energi The Tower di sini ya. Scorpio energi ya, kembali lagi kita baru saja melewati full moon di Scorpio di awal bulan ya. Itu seperti period of analysis gitu ya, analisa apa yang di dalam hati, apa yang di bawah permukaan, di alam bawah sadar kita yang sedang berkecamuk dan sudah tidak lagi sesuai dengan realita kita gitu ya di sekitar kita. Itu lalu di masa lalu ada energi Four of Wands di sini ya. Kembali lagi Four of One di sini adalah sebuah finishing energi ya, sudah finalize gitu ya. Ini kehidupan yang lama sudah berakhir gitu ya, sudah mencapai garis finishnya gitu ya, sudah memberikan tugasnya dengan baik, yaitu tujuannya adalah untuk mengajarkan kita bisa membedakan mana belief yang benar, yang sesuai dengan kehidupan kita, dan mana belief yang uh, tidak lagi relevan gitu ya, yang tidak lagi benar gitu ya menurut menurut kita dengan kondisi kita yang ada saat ini gitu ya, dengan adanya energi Four of Wands di masa lalu ini ya. Jadi ini adalah finish line energi. Kita sudah melewati gerbang perbatasan antara dunia lama dan dunia baru gitu ya dengan adanya energi Four of Wands di sini. Tentunya kita menselebrasikan itu ya nantinya ya. Itu. Saat ini kita sedang berada baru saja melewati gitu ya. Dan ternyata kita in shocking soda ya, ternyata dunia baru seperti inilah, dunia lama seperti itu gitu ya. Jadi kita seperti membedakan dua dunia gitu ya dengan adanya tadi bottom of the deck to offshore tadi ya. Lalu di masa depan ada energi Ace of Pentacles. Tentunya kembali lagi teman-teman ya, semua hal yang terjadi pada kita ketika intinya di sini semesta punya gawe gitu ya, semesta punya keinginan gitu ya untuk merubah anak-anaknya gitu ya di dunia gitu ya, menjadi yang lebih baik. Itu tentunya semesta memberikan kita cobaan, persoalan, hambatan, sakit hati, terus kemudian pikiran yang berkecamuk gitu ya, apapun itu ya. Tapi intinya semesta di sini ingin mengajarkan kita sesuatu. Dengan kita belajar dari situ, maka kita nanti akan mendapatkan sebuah pandangan baru di mana kita ketika menerapkan pandangan yang baru tersebut, kita mendapatkan rewardnya gitu ya. Intinya ya, teman-temannya dengan adanya Ace of Pentacles di sini di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi barang siapapun yang menerapkan filosofi yang baru di kehidupan di masa yang akan datang, maka tentunya mereka-mereka ini nanti yang akan mendapatkan rezekinya dari semesta ya. Itu dengan adanya maksudnya Ace of Pentacles di sini. Jadi intinya di sini Ace of Pentacles bukan berarti oh iya kita sudah belajar sesuatu dari masa lalu, mana hadiahnya semesta lalu kita tidak ngapa-ngapain gitu ya. No. Intinya setelah kita belajar kita tetap harus menerapkan itu ya di kehidupan kita sehari-hari secara perlahan sehingga kita belief kita itu bisa semakin perlahan juga berubah gitu ya. Dan dari belief yang berubah itu nanti akan menciptakan sebuah ripple effect ya, efek air gitu ya, dimana itu nanti akan menyebar keluar dan ketika itu kembali pada kita itu akan berlipat ganda gitu ya. Kembali lagi semesta di sini adalah energi yang kita keluarkan itu nanti yang energi yang kita dapatkan kembali gitu ya. Itu dengan adanya Ace of Pentacles. Tuh. Oke, mari kita
dengarkan saran dari semesta ya. Saya tidak akan klarifikasi lebih lanjut di sini ya teman-teman ya. Intinya hanya sekedar period of analysis gitu ya. Sejenak kita menganalisa diri kita ya masing-masing ya. Oke, let's play the deck. Saran semesta yang pertama adalah Seven of Wands. Lalu kemudian The Strength. Kemudian Wheel of Fortune. Bottom of the deck, Eight of Wands lagi teman-teman ya. Oke. Jadi intinya semesta di sini sudah mencurahkan semua energinya ya kepada kita dengan adanya energi Eight of Wands di sini ya. Jadi supaya kita intinya diminta untuk bergerak menuju satu arah gitu ya, yaitu dunia yang baru gitu ya. Jadi intinya bagi barang siapa yang mengikuti intinya saran dari semesta itu dan dia di sini Seven of Wands di sini adalah berusaha untuk tetap berada di puncak gitu ya, higher perspektif, higher self kalian gitu ya. Dengan adanya kalian in align dengan semesta gitu ya, kalian menjadi tidak terkalahkan gitu ya dari serangan-serangan dari dunia yang lama gitu ya, sehingga kalian tidak tertarik kembali untuk menjadi diri kalian yang di masa lalu gitu ya. Kalau kalian tertarik lagi menjadi diri kalian di masa lalu kan otomatis ya kalian mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi intinya di sini dengan Seven of Wands di sini adalah kita membatasi diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan menjadi pribadi yang baru gitu ya. Dan barang siapa yang mampu menjalani itu, dia akan mendapatkan inner fortitude ya, mental yang jauh lebih kuat lagi, yang lebih advance lagi untuk bisa menjalani kehidupan ke depan di dunia yang baru, dan itu nanti yang akan memutar roda keberuntungan kalian, memutar roda nasib kalian gitu ya, dengan adanya Wheel of Fortune gitu ya. Itu teman-teman ya saran dari semesta di sini ya. Jadi ya intinya kita ikuti saja teman-teman ya. Kembali lagi pelan-pelan teman-teman ya, tidak perlu terburu-buru di sini ya. Kontemplasi di sini, perubah belief itu tidak semudah membalikkan telapak tangan memang teman-teman ya. Saya akui itu intinya. Tapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin juga. Kalau misalnya tidak mungkin, tentunya semesta tidak akan ya memberikan ini kepada kita ya. Buat apa? Gitu ya. Orang tidak mungkin kan itu. Jadi kalau semisal semesta mengarahkan kita untuk merubah belief, merubah paradigma lama, tentunya berarti itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat masih sangat dimungkinkan untuk bisa diterapkan di level manusia, di level 3D world gitu ya. Itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ya. Selamat datang bagi teman-teman baru yang mungkin baru memberikan subscribe-nya ya. Bagi teman-teman lama, ya terima kasih atas komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa di daily guidance yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman ya. Salam satu semesta. Terima kasih.